Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 18 November 2021. Saya ingin berbagi mengenai rincian biaya budidaya bawang merah yang kali ini kebetulan harganya sedang jatuh, sehingga saya berharap apa yang saya bagikan ini menjadi pelajaran bagi teman-teman yang akan mulai menanam, karena sebelumnya belum pernah menanam, artinya petani pemula, maupun teman-teman yang sudah pernah menanam tapi masih mempertimbangkan perlu menanam lagi atau tidak. Nah, ini adalah catatan pengeluaran saya memakai aplikasi Buku Warung. Aplikasi Buku Warung bisa diunduh gratis di Google Play Store untuk yang memakai Android, dan silahkan register atau login. Kalau belum pernah daftar berarti register atau daftar dulu memakai nomor HP. Keuntungannya adalah ketika misalnya nanti kelak Anda ganti HP, data yang tercatat itu masih tersimpan di cloud atau di tempat penyimpanan pengembang aplikasi Buku Warung ini. Nah, langsung saja, yang ingin saya tunjukkan sekarang adalah berambang 140 ru ke 1. Artinya adalah budidaya bawang merah di lahan seluas 140 ru. 140 ru itu sekitar 1/5 hektar, karena 1 ru adalah 14 meter persegi. Yang saya tunjukkan ini adalah yang sedang tanam di lahan blok 3. Usianya saat ini 18 hari setelah tanam. Pengeluaran saya sudah mencapai 10 juta lebih 813.000. Apa saja yang rinciannya ini saya tunjukkan per kategori dulu. Saya klik per kategori, ini ada fungsinya. Kemudian saya urutkan pengeluaran terbesar. Dapat kita lihat biaya benih menduduki peringkat teratas karena saya waktu itu membeli benih 154 kg dari Pak Yanto Kancil seharga 32.000 di Nganjuk. Setelah saya tanam ternyata benihnya sisa sekitar 10 kilo. Jadi anggap saja yang saya tanam ini adalah 144 kilo. Itu tadi untuk benih yang hampir 5 juta, dan karena mengambil langsung dari Nganjuk, saya tentu saja membutuhkan biaya transportasi, makan dan sebagainya, ya anggap saja 100.000 rupiah. Jadi 5 juta itu untuk keperluan benih. Biaya atau pengeluaran terbesar berikutnya adalah jasa atau tenaga kerja, mencapai 2,395 juta. Apa saja? Tercatat 16 transaksi di sini. 16 transaksi itu adalah kita lihat rinciannya dari yang paling awal atau tanggal yang tertua. Rohman semprot 5 tangki. Waktu itu dia meminta hanya 30.000, saya tambah rokok, saya catat sebagai pengeluaran saya sebungkus rokok tanpa cukai. Kemudian cabut lanjaran 2 orang. Oh ya, yang Rohman semprot ini adalah biaya tenaga menyemprotkan herbisida, karena sebelumnya adalah lahan CMK Lole atau cabai merah keriting. Kemudian biaya untuk mencabut lanjaran 2 orang itu 107.000 selama 1 hari. Karena mencabut saja itu sebanyak sekitar 4.500 lanjaran atau tiang untuk menahan CMK Lole cabai merah
itu cukup 1 hari. Nah, kemudian ada biaya cabut JMK, jadi pohonnya itu saya cabut 1 hari selesai oleh 2 orang. Selanjutnya mengangkut lanjaran ke tepi sawah, ke tepi pematang, itu 107.000, karena mengangkutnya itu juga membutuhkan biaya. Mengapa 100.000? Karena 1 orang 50.000, yang 7.000 saya perhitungkan rokoknya untuk 2 orang. Sekali lagi pakai rokok non cukai. Kita sedang membangkang. Ini adalah pembangkangan sipil yang bisa kita lakukan dengan cara tidak sudi membayar cukai maupun pajak sebisa mungkin. Kemudian ada proses membuka mulsa. Jadi mulsa itu perlu dibuka, itu mencapai 642.000 karena membuka mulsa dilanjutkan dengan membersihkan rumput selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari pada bulan Oktober 2021. 6 hari itu membutuhkan biaya 642.000. Jadi membuka mulsa sebetulnya cukup 1 hari 2 orang, tetapi ketika membersihkan rumputnya itu tidak cukup 1 hari karena harus disusuk atau memakai arit sabit. Kita cabut sekaligus akarnya itu sampai beberapa hari. Ini sesuatu yang normal. Kemudian ada lagi biaya rotari kedua, ada banyak lah ini ya, rinciannya itu pasang perangkap dan sebagainya. Kemudian biaya tertinggi berikutnya adalah insektisida. Saya membeli Metomilat dengan merek dagang MTM, kemudian Gordon setengah liter 246.000, Akordion dari Pak Tani 1 liter 148, Toxidon 250 143.000, 7 lem tikus yang belum seluruhnya terpasang, kemudian Regen cair setengah liter 150.000. Ini hampir 1 juta untuk insektisida saja. Sementara untuk fungisida saya bisa tunjukkan mulai Cabriotop 105.000, Tisen 1 kilo 148, kalsium tawon 15.000, Ziflo 200 gram, Diten 100.000, Bindas 500 gram. Yang belum masuk ini sepertinya Kalsea. Untuk kalsium saya belum masukkan meskipun sudah beli, jadi saya lupa. Herbisidanya saya memakai Gold 100 mili 48.000, kemudian Prol 250 mili hanya 46.000, kemudian Gold lagi 50.000 di toko lain. Roundupnya 123.000 karena lebih dari 1 liter. Saya perhitungkan sampai per mili yang dipakai. Ada lagi pupuk daun meliputi 5 liter perekat, 2 kg boron, 2 kg magnesium sulfat, kemudian Kalsea 1 liter 150.000, ini kalsium. Ada lagi pupuk satu itu memakai dolomitnya 4 karung, Saprodap 25 kilo, kemudian NPK Mutiara 25 kilo. Itu pupuk susulan satu. Sementara pupuk dasarnya ini itu hampir 800.000, meliputi NPK Mutiara 25 kilo, Belarusia 100 kilo sama dengan 300.000. Ada lagi dolomit 12 karung, sekarungnya 40 kilo, biayanya 204.000. Nah, ada transportasi ini yang saya sebut tadi, mengambil ke Nganjuk. Penunjang itu apa? 3 tutup sepuyer. 3 tutup sepuyer itu harganya 8.000, 8 kali 3 24.000. Mengapa saya perlu ganti? Karena supaya
supaya hemat pestisida. Karena ketika spuyer atau nozzle itu terlalu lebar lubangnya, maka semprotan pestisida itu cenderung boros. Maka saya perlu mengganti setidaknya 10 hari sekali, dan selama masa tanam ini butuh setidaknya 3 atau 4 spuyer. Nanti kita lihat. Ini konsumsi juga saya cantumkan karena konsumsi itu juga membutuhkan biaya, maka kita perlu catat supaya apa? Supaya kita ini kelak kalau bisa memperhitungkan biaya dasar kita, modalnya per kilo. Kalau kita taksir keluarnya misalnya 2 ton, maka kita tinggal membagi biaya pengeluaran dibagi hasilnya, sehingga akan ketemu berapa sih modal dasar kita, biaya produksi kita untuk tiap kilogram bawang merah. Misalnya yang masa tanam sebelumnya saya menghitung 8.800-an sekian, anggap saja 9.000. Saya tidak memperhitungkan biaya tenaga saya sendiri, jadi saya tidak menggaji diri saya sendiri, dan itu sesuatu yang naif karena seharusnya petani memperhitungkan tenaga yang dia keluarkan. Anggap saja saya menghargai diri sendiri 2 juta per bulan. Kalau mas pengelolanya selama 2 bulan, berarti saya setidaknya harus menambahkan 4 juta, memperhitungkan uang 4 juta itu sebagai biaya pengeluaran, biaya produksi, supaya apa? Kita ini ketika panen kelihatannya untung, tapi sesungguhnya karena kita tidak memperhitungkan atau tidak menghargai diri sendiri. Sekali lagi saya sebut 9.000 bawang merah per kilogram tadi adalah biaya produksi yang tidak memperhitungkan diri saya sendiri. Kalau saya memperhitungkan setidaknya lah itu 10.000. Maka ketika kita hanya bisa menjual di bawah 10.000, saya bisa pastikan petani bangkrut, atau setidaknya kelihatannya untung, tapi kelihatannya panen tapi sesungguhnya buntung. Ya, ini adalah penyajian selama 30 hari terakhir, kita bisa pilih semuanya. Nah, ini kita bisa unduh laporan. Klik unduh laporan ini tujuannya adalah mengkonvert data ini ke dalam bentuk PDF. Contohnya begini, unduh laporan. Kita bisa minta versi PDF maupun Excel. Saya pilih PDF karena relatif mudah diakses. Kita buka memakai Drive PDF Viewer maupun Office Microsoft Office. Kita pilih Drive PDF Viewer memakai Google Drive. Nah, ini terdapat laporan sebanyak 5 halaman, 4/3 halaman lah. Nah, ini bisa kita baca, bisa kita share seperti ini, berdasarkan urut waktu atau kronologis. Ini teman-teman, ini sangat rinci dan mungkin berguna ketika kita akan menanam lagi. Apakah perlu memasukkan unsur apa saja. Jadi rekod dari kegiatan kita ini tersusun rapi. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau kalimat saya belepotan dan terkesan tidak sopan atau kasar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Salam.